yang mau Anda tanggapi dari Ya, diskusi kita tadi? Ada yang mau Anda iyalah. tanggapi dari diskusi kita tadi? Iya, iya. Ya, Kamu silakan. kan iparku lah kau adekku, ipar lah kau, istriku kan siagian, kamu sian ipar, ya. Ya Jadi udah, silakan Naboru, silakan. amang buru gitu dong. Jadi Ya, memang silakan. kalau dibilang Yesus hamba hamba Tuhan, ya dia memang menuhankan Allah. Tetapi kita jangan disalahkan dengan menuhankan dia, karena dia manusia yang luar biasa sejak kelahirannya dan pengalaman perjalanannya sampai ke surga. Halo, udah ini ya. Jadi sekarang layak aku tanya dulu, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Coba aku tanya dulu, menurut kalian, supaya Tidak tahu kekahan. biasa aja ngomongnya, jangan lah, udah kayak kalian aja yang punya dunia ini, jangan. Ya memang kaki yang punya ruh. Memang kaki yang punya ruh. Wih, kayak Bukan kalian aja dulu. punya ruh. Emang kaki yang punya ruh. Gimana Kenapa cara ruh? kalian gimana? Jangan gitu dong. Kalau begitu, bagaimana kita cara Diberkatilah kau Hana. Diberkatilah kau suamimu Hana. Jadi gini Hidup ya. ben-benkan. jangan begitu, Ya, jangan, jadi jangan, tidak ya. jangan kayak itu kayak setan itu. Biasa aja. Jangan, ini Dinda Birman. Biasa aja ngomongnya. Ya, dengar dulu penjelasanku, dengar dulu. Ya, Nanti jelaskan dijawab. lah. Bagaimana kita mengenal Mana Allah kamu ya? mengenal Tuhan Iya, Allah? Iya, diberkatilah kau begini. Kalau nggak bisa dijawab kok malah jadi ngenyek begitu? Iya, ini mau Jawab. jawab. Iya. Diam dulu. Enggak dengan begitu yang kocek. Ini diam dulu biar ku jawab. Tadi pertanyaan kamu kan, jadi bagaimana kita mengenal Allah? Iya. Ya, tapi sebelum aku menjawab itu, izinkan dulu aku klarifikasi ya tentang cara kami mengucap syukur berterima kasih kepada followers yang membantu kami dan memberikan kami gift. Cair dong, diberkati kau Bang. Jadi begini ya. Ayo dong, diberkatilah kau Bang Sabarudin. Hidup ini harus jadi berkat buat orang lain. Karena teman-teman saudara-saudaraku memberikan aku berkat, maka aku mendoakan berkat kepada mereka. Lu paham ke pertanyaanku tadi kok belum dijawab? Jawab pertanyaanku dong. Lo gimana? Cair dong, diberkatilah kau kekahan. Kalau nggak bisa jawab jangan ngoceh-ngoceh. Ini Jawab saya lah. jawab ini. Jawab lah. Ketika Anda ingin mengetahui siapa sih Tuhan Allah itu, Bukan siapa, bagaimana kalian mengenal Allah? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan Allah itu tadi? Nah, makanya Dinda harus kutip. Jangan bilang apa yang Dinda. dikatakan Yesus. Aku bukan Dindamu, aku udah tua, kamu yang adik Dindaku, anakku mungkin kau gitu loh. Jangan bilang. Ya masalahnya kan kamu nggak on cam loh. Cair dong, diberkati. Wah, jangan kalian itu terlalu cepat untuk mencela orang. Emang kalian apa rupanya gitu loh? Kan nggak on cam kau Dinda. Kalau kau on Harus saling menghormati. Harus saling menghormati. Emang kalian siapa? Apalagi kita sebangsa setanah air. Kita saling menghormati. Kurang apa aku panggil Dinda? Iya makanya jawab. Kalau nggak bisa jawab, jangan kayak gimana sih? Aku panggil Dinda loh, masa nggak sopan? Cair dong, diberkatilah kau bangsa baru Kalian nggak ada akhlak, tapi ngomong selalu akhlak. Tapi kalau ini, Mana? Jika kamu ingin mengenal Allah, Ya. ya, kamu bisa pelajari dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita mulai dari Cair dong, diberkatilah kau Bang cara Sabarudin. Islam, kalian itu ku bilang bukan saya, kalian. Bukan saya, kalian. Masalahnya kamu kan nggak percaya Quran. Kalau Bible kau percaya nggak Dinda? Nah, bukan soal percaya ini kan diskusi. Iya, Kita bagaimana kau cara diskusi, mengenal? Bre. Sebelum kau lompat kepada Quran, di Aduh. dalam Bible pun Yesus sudah memperkenalkan kau, menyampaikan kepada kau cara mengenal Allah. Ya, Yang itu pertama, dalam Markus 12 nomor 29, ya, Yesus sudah memperkenalkan Allah itu bagaimana. Hukum yang utama ialah, dengarlah hai itu orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa kata Yesus ya. Allah itu Esa.
bukan Tritunggal. Ya. Yang kedua, selain dari Esa, Yesus itu memperkenalkan bahwasanya ini Yohanes 5 nomor 37. Nih ya, nih. Selanjutnya di sini. Nah, Yesus memperkenalkan bahwasanya Bapa atau Allah yang Esa itu, ya, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi yang tergantung di kayu salib itu, karena dia terlihat dan suaranya juga terdengar, dia bukan Allah. Dia juga bukan Bapa. Bahkan dia juga bukan Tuhan. Gitu loh. Lalu, nah, kita buka dalam 2 Timotius 6 nomor 16. Ini apa katanya lagi di sini? Dinda. Nah, nih. Jangan bilang Dinda. Lagi. Aduh, jadi panggil apa lah aku? Aduh, panggilan aja pun jadi masalah. Panggil saya aja. Kalau Dinda seolah-olah kamu lebih tinggi dari aku. Karena nggak ada dari segi itu panggilan sayang loh, Dinda. Kalau lain kayak ada jarak antara kita. Itu panggilan sayang, panggilan kayak mana ya? Panggilan soulmate gitu. Kau berarti merasa lebih pintar dari saya? Enggak, saya merasa kau lebih pintar. Aduh. Dari mana panggilan Dinda merasa paling pintar? Jangan bilang Dinda lah, bilang aja saudara gitu aja, jangan bilang Dinda. Cemana kita bersaudara? Aku nyembah kepada Allah, aku nyembah manusia. Mana saudara kita? Aku jelaskan mengenai itu. Dengar. Kau menyembah batu malah kalau kau bilang begitu. Dan ada pun jangan terus ada penjelasannya, ada penjelasannya kawan. Penjelasannya ada. Ya, Yuda panggil adik. Ini dengar adik. Dengar. Nah, dalam 1 Timotius 6 nomor 16 pun dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sementara Yesus takluk pada maut. Meninggoy dia di kayu salib. Berarti dia bukan Allah. Apalagi itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Di sini dikatakan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Sementara Yesus pernah bersemayam di dalam gua yang gelap ketika dikuburkan selama 3 hari. Berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dan Allah kan? Apalagi Allah kan? Karena apa? Yesus itu jangankan terlihat. Pernah lagi dia diludahi, dibalbali, dipukuli, meninggal. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Nah, baginya lah, bagi Allah lah hormat. Gitu loh. Sementara Yesus tidak dihormati. Tidak pernah dia dihormati. Yang pertama, dia diludahi. Yang kedua, maaf ya adik ya, dia ditelanjangi. Yang ketiga, dia dipukuli. Yang keempat, dia dikasih racun, meninggal di kayu salib. Bos, itu bukan dia. Apa yang dikatakan 1 Timotius 6 nomor 16 tidak mengarah kepada dia, tapi mengarah kepada siapa? Kita uji lagi kata Yesus, Matius 11 nomor 25. Dia dikutuk lagi. Orang terhormat mana mungkin dikutuk? Galatia 3. Matius 11 nomor 25. Nih, kita buka lagi datanya. Aku bersyukur. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus itu bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, maka otomatis dia bukan Bapa. Karena dia bersyukur kepada sosok lain, Tuhan langit dan bumi. Dan di dalam Yohanes 5, nih data lagi nih, Yohanes 5. Bentar Dinda ya. Ya terus. Bentar. Ini datanya lagi, ini data terakhir ini. Kok error ini? Nih, Yohanes 5 nomor 26. Nih.
Jadi jangan kalian katakan Bapa dan Yesus itu adalah satu. Jangan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikianlah juga yang diberikannya. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Anak hidupnya di dalam dunia, Bapa hidupnya di dalam surga. Jelas berbeda. Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa. Jadi, ya, ini rangkumannya. Berdasarkan Yohanes, kalau kalian ngotot mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan bukan manusia, tengok apa kata Yesus dalam 1 Yohanes 1 nomor 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, bukan ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sabar ya Dinda. Nih, 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Jadi Dinda, jika kamu tak mempercayai Yesus ini adalah manusia Yesus ini adalah hamba Yesus ini ya, dia memiliki Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, maka kamu adalah si penyesat dan antikristus yang dikatakan oleh Yesus, dan engkau yang akan diusir oleh Yesus ya, dan dikatakan Yesus si pemberi kejahatan yang tertulis dalam Matius 7 nomor 22-23, dan engkau akan kekal dalam api neraka, Matius 25 nomor 41. Dinda, silakan. Udah. Ya, silakan adik. Silakan. Oke. Memang Yesus itu adalah manusia. Premis kalian kan, lah kenapa disembah kan begitu selalu kan? Kenapa dia dianggap manusia Tuhan? Sekarang aku tanya, emang kenapa kalau kita tertuhankan? Emangnya kita dianggap bodoh, nggak berakal? Kita punya akal. Akal itu kan kita bisa menganalisa, kita bisa berpikir secara gimana ya, secara lebih jauh, merasakan siapa dia dari perbuatannya, dari sejak dia lahir, dari perbuatannya sampai akhirnya naik ke surga. Dan penutupnya di Matius 28 ayat 18 dia mengatakan, segala kuasa sudah diserahkan kepada aku, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diserahkan kepada saya. Lalu apa keberatanmu kita bilang dia Tuhan? Dan kemudian di satu ayat di Yohanes, saya nggak hafal itu, dia katakan aku satu dengan Bapa, aku ada dalam dia dan dia ada dalam aku. Berarti mereka setara kan, walaupun beda. Mereka tapi setara. dalam Diam dulu adik, kau sama Bapak belum kau. Kalau kau ngomong, ku biarin kak, aku ngomong ke kau. Berarti kamu itu takut kalau aku jelaskan. Bisa saya ngomong? Bisa ngomong dulu loh. Saya udah bisa ngomong. Itu loh. Silakan. Dia sendiri mengatakan aku ada di dalam dia dan dia ada dalam aku. Berarti kan setara kan? Lalu kita menuhankan dia. Kok kalian keberatan? Dia bukan manusia biasa seperti lu atau seperti Nabi kau, bukan, manusia luar biasa dan dibuktikan dari perbuatannya, dari mukjizat yang dia bikin sampai menghidupkan yang mati. Pernah kau misalnya Muhammad yang pernah bikin mukjizat? Enggak kan? Jadi dia tidak cukup hanya nabi, tidak cukup hanya tidak guru, dia adalah Tuhan. Bahkan di Yohanes 13 ayat 13 ya, muridnya mengatakan, kau adalah guru kami dan guru dan Tuhan. Dia tidak menolak. Bahkan Thomas bilang, ya Allah ya Tuhanku. Tidak menolak dia. Tetapi dia tidak, si Panggaron, ngerti kan si Panggaron? Dia tidak bilang, sembahlah aku. Enggak begitu. Tapi tidak menolak kalau dia dibilang Tuhan. Dan dari penegasannya seperti kamu bilang, aku datang dari sorga, kalian dari bumi ini. Jadi dia bukan manusia biasa seperti ente-ente, kita-kita ini. Dia manusia luar biasa dan pantas untuk dituhankan dan dia tidak menolak. Makanya ada dogma. Dengar dulu, jangan dulu terus ini. Kalau kamu
Makanya kalian Perasaan gak ada yang ngomong. ngomong. Tak berarti takut kalian. Makanya kan ada dogma itu trinitas. Itu tadi ada 3 ke Diberkatilah kau Bang Nadi. kalian sih kalau ini sih kalau terpojok sih paling-paling bisanya marah terus mengganggu ngomong. Ini kayak gaya kalian ini. Gak cair dong. Diberkatilah kau Bang Iya, Nadi. kalau udah kalian terpojok, begitu caranya, bahkan lebih jauh lagi, tidak perlu persekusi. Kalian gak fair. Padahal diskusi ini ya, untuk mencerahkan pikiran supaya lebih berakal. Itu diskusi, bukan untuk mengatakan siapa yang diikutin, enggak. Menganggap kau benar ya silakan, menganggap saya benar emang kenapa? Jadi begitu diskusi, jadi harus tukar pikiran supaya lebih cerdas. Jadi bangsa cerdas kita, jangan bangsa bodoh. Bangsa Sudah, belum, dengar dulu, bangsa kita kan bodoh kan. Gak cair dong. Diberkatilah kau Bang